yang seperti kadang mencekik dirinya atau mencekik babynya. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang depresi pasca lahiran. Nah, jika lahiran adalah momen yang paling ditunggu oleh orang tua baru, kenapa bisa terjadi depresi pasca lahiran? Nah, menurut Samantha Melzer Brody, MD Association Professor and Director Program Psikiater Perinatal UNC Center for Women, Moods and Disorder, banyak perempuan yang menurut mereka banyak perempuan merasakan adanya tekanan dari masyarakat yang luar biasa ketika mereka memiliki baby, dan mungkin ini juga bisa berupa tuntutan peran sebagai ibu baru yang sangat luar biasa. Dan yang kedua bisa disebabkan karena traumanya melahirkan. Trauma lahiran ini juga tidak main-main karena dia bisa menyebabkan depresi jika tidak diobati. Oke, yang ketiga, ketidakstabilan hormon. Nah, ketika seorang wanita hamil, hormon estrogen dan progesteron itu akan meningkat sangat tinggi, dan ketika wanita melahirkan, hormon progesteron dan estrogen akan turun secara signifikan. Dan penurunan hormon estrogen dan progesteron ini disebut juga dengan proses neurobiologis. Karena menurunnya secara tajam, maka akan menyebabkan emosi yang tidak stabil, akan menyebabkan stres, dan inilah yang menyebabkan depresi pasca lahiran. Oke, depresi pasca lahiran ini terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan baby blues. Baby blues adalah kategori ringan. Yang kedua adalah depresi postpartum, itu termasuk ke kategori menengah. Dan ketiga adalah psikosis postpartum, ini adalah golongan yang paling parah. Oke, mari kita bahas yang pertama, baby blues. Kenapa baby blues dimasuk dalam kategori ringan? Karena gejala baby blues ini sama seperti wanita PMS, yaitu yang pertama dia mudah tersinggung, yang kedua dia akan merasa khawatir yang berlebihan, yang ketiga dia akan merasa cemas, yang keempat dia akan merasa tertekan, dan yang kelima dia akan merasa sangat sedih dan akan nangis sepanjang waktu. Nah, hal ini bisa diatasi dengan istirahat yang cukup, terus tidurlah ketika baby Anda tidur, dan mintalah bantuan orang lain apabila kamu tidak sanggup, dan jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan hal ini kepada pak suami ataupun keluarga yang dapat dipercaya. Oke, kalau untuk baby blues itu akan dialami seorang wanita biasanya 1-2 minggu pertama setelah lahiran. Nah, kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah depresi postpartum. Depresi postpartum ini termasuk dalam kategori menengah. Kenapa? Pertama, gejalanya seperti baby blues, tetapi dia lebih parah. Dan yang kedua, dia mempunyai keinginan untuk menyakiti diri sendiri maupun babynya. Nah, dan yang ketiga ini, dia merasa tidak bisa, tidak berdaya, tidak menarik, dan merasa hal-hal yang tidak terjadi itu seakan-akan akan terjadi. Nah, biasanya depresi postpartum ini akan terjadi lebih dari 2 minggu. Solusinya adalah konsultasilah kepada psikolog ataupun dokter. Dan untuk pak suami, jadilah pendengar yang baik. Dan untuk pak suami juga, apabila istri Anda dalam kondisi ini, harus segera ambil tindakan karena dia bisa menyakiti dirinya ataupun si baby. Oke, yang ketiga adalah psikosis postpartum. Psikosis postpartum ini adalah yang paling parah. Kenapa paling parah? Karena ini adalah kejadian yang sangat langka. Kenapa? Selain mengalami depresi yang berlebihan, biasanya akan diikuti dengan halusinasi-halusinasi yang tidak nyata, yang membuat seakan-akan halusinasinya itu seolah-olah sangatlah nyata. Bila halusinasi ini berlebihan, maka dapat mengakibatkan si ibu akan bunuh diri ataupun akan membunuh si baby. Karena kenapa? Dia sudah tidak bisa membedakan antara halusinasi dengan kenyataan lagi. Nah, biasanya ini bisa muncul apabila sang ibu mengalami kecemasan yang terlalu berlebihan sekali, ketakutan yang berlebihan sekali, dan dia mempunyai perilaku yang aneh, dan dia mempunyai pikiran ingin menyakiti diri sendirinya ataupun menyakiti si baby.
dan itu akan terlihat dari perilaku-perilakunya yang seperti kadang mencekik dirinya atau mencekik babynya, dan itu sangatlah nyata. Dan karena sudah ada kejadian di mana si ibu ini membunuh 4 orang anaknya karena dia merasa dia tidak becus sebagai ibu dan dia tidak ahli sebagai ibu, dan dia merasa dia tuh berdosa sekali sebagai ibu. Dia membunuh 4 anak yang dilahirkannya. Jadi ini bukanlah mitos, tapi ini adalah kenyataan. Nah, kalau istri kita udah sampai ke tahap ini, segeralah bawa ke dokter dan pisahkan si ibu dan si baby untuk sementara waktu dulu. Nah, depresi pasca lahiran itu benar adanya. Karena aku sendiri juga mengalami yang namanya baby blues, tapi aku alami cuma 2 hari. Karena sebelum aku lahiran, aku banyak mengikuti kelas-kelas persiapan lahiran. Jadi aku sudah mempersiapkan diri. Begitupun aku masih bisa terkena baby blues. Jadi hal ini tidak melihat atau tidak memandang siapapun bisa kena depresi pasca lahiran. Dan biasanya 8 dari 10 wanita yang lahiran itu pasti akan mengalami yang namanya depresi pasca lahiran, dan itu adalah hal yang normal. Untuk itu, para suami harap kalian menjaga ucapan kalian, baik itu bercanda maupun serius kepada istri kalian pasca lahiran. Karena istri pasca lahiran itu mempunyai perasaan yang sangat-sangat sensitif. Oke, dan juga Pak suami, bantulah istri menjaga telinga dia untuk tidak mendengar ocehan ataupun kritikan atau masukan dari orang-orang luar yang bisa bersifat menurunkan mental dan bisa bersifat membuat tidak percaya diri, seperti kok babynya kurus sekali, kok mamanya jadi gendut sekali. Nah, itu terkadang hal-hal seperti kayak gitu saja istri sudah bisa tersinggung. Untuk itu Pak suami, ingatlah selalu jaga telinga istri kalian dari hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Dan untuk para istri juga, kalian juga harus bekali diri kalian dengan cara banyak membaca, banyak belajar, supaya kalian bisa mengatasi depresi ini pasca lahiran. Karena tidak ada yang tahu apakah kalian akan mengalami depresi pasca lahiran atau tidak. Nah, untuk kalian yang sudah pernah mengalami depresi pasca lahiran, boleh dong ceritakan dan share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan buat kalian untuk yang persiapan lahiran, siapkanlah diri kalian sebaik mungkin dan hindarilah mendengar perkataan orang yang tidak perlu. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Oke, cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.